Pada suatu hari yang cerah, ada 3 sahabat yang berkunjung ke rumah ustadznya. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Teman-teman, ayo kita ke rumah Ustadz dan bertanya tentang fikih tayamum. Ayo, Yuk. Dan mereka pun bergegas masuk. يا سائلا عنها وعن آياتها هي جنة الدنيا ونفح رباها هي جنة الدنيا ونفح رباها هي مرأة بالدين قام خباؤها. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Masya Allah. Lagi asik baca nih. Afwan, kita di sini pengen nanya, Ustaz. Nanya? Nanya apa nih? Tentang tayamum. Oh, tentang tayamum. Emang kalian habis tayamum atau bagaimana? Enggak, kita mau nanya saja, Ustaz. Oh, nanya aja baik-baik. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Biiznillah, insyaallah. Silakan, siapa yang mau nanya berkenaan dengan apa dari awal gitu. Ustaz, tayamum itu apa sih sebenarnya? Jadi tayamum itu para ulama menjelaskan adalah ibadah dengan cara kita menuju debu yang suci. Tujuannya adalah untuk memperbolehkan apa yang diperbolehkan dengan wudhu dan mandi. Kalau kita habis wudhu dan mandi boleh sholat kan? Nah ini sebagai penggantinya, ya. Jadi untuk memperbolehkan apa saja yang diperbolehkan dengan adanya kita melakukan wudhu dan mandi. Jadi seperti itu. Nah, dengan tata cara yang khusus dan juga syarat-syarat yang khusus pula. Itu definisi dari tayamum. Jadi ibadah dengan cara mengusap, ya, mengusapkan bagian tertentu untuk bisa dengan menggunakan apa tadi? Debu, ya. Demikian. Itu makna dari tayamum. Emang ada dalil tentang tayamum atau enggak? Ya. Tentu saja tentang masalah dalil tayamum, dan ini adalah amalan kaum muslimin, pasti ada dalilnya. Dari Al-Quran adalah firman Allah sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Jadi kalau kita mengalami kondisi hadas, kata Allah, hadas kecil atau hadas besar, lalu kalian ingin berwudu atau mandi lalu tidak menjumpai air setelah dicari-cari, maka bertayamumlah, ya, dengan debu, lalu yaitu dengan cara apa? Dengan cara mengusap wajah dan juga telapak tangan. Gitu ya. Itu apa namanya? Dalil. Sedangkan dalil dalil dari sabda Nabi itu juga ada. Ya, bahwasannya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'idat thayyib ya tahurul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin." Jadi beliau pernah bersabda dalam hadis yang sahih bahwasannya debu yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim walaupun dia tidak menjumpai air selama 10 tahun. 10 tahun nggak menjumpai air buat ini ya, buat ibadah ya, tapi kalau minum nggak mungkin 10 tahun. Tapi ini perumpamaan Nabi, intinya selama kapanpun ya, selama berapa lama pun gitu ya, ya kita nggak menjumpai air, maka bisa dengan menggunakan debu yang suci untuk bertayamum. Dan juga dalil sebenarnya banyak sekali. Ayatnya masih ada lagi, hadisnya juga masih ada lagi gitu. Nah, paham? Paham. Oh iya, Ustaz. Emangnya tayamum ini khusus buat umat Islam doang ya? Nah ini dia pertanyaan yang bagus ya, bahwasannya memang tayamum ini adalah ibadah yang hanya khusus Allah turunkan kepada umat Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam saja. Yang berarti syariat para nabi dulu nggak ada tuh tayamum. Yang berarti mereka sebelum beribadah tertentu ya, seperti sholat dan sebagainya, mereka harus berwudu sesuai dengan tata cara mereka. Nggak ada ibadah itu dengan cara mengusapkan debu ke wajah dan juga telapak tangan, nggak ada. Maka Nabi pernah bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Saya diberikan keistimewaan mengalahkan nabi-nabi dulu dengan 6 perkara. Jadi ada 6 kekhususan yang Nabi miliki. Salah satunya adalah kata Nabi, "Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah." Jadi bumi
ya bumi yang dengan segala isinya, tanah di dalamnya itu telah dijadikan oleh Allah untukku sebagai alat bersuci dan tempat sholat. Yang berarti umat kita, umat Nabi SAW, ketika menemukan waktunya sholat dimanapun dia berada, maka disitulah tempat sholatnya, dan disitu pula dia bisa bersuci kalau memang nggak ada air setelah dicari. Kalau umat dulu nggak bisa, nggak ada namanya tayamum, cuman kekhususan umat ini saja. Umat dulu juga ibadah harus di tempat-tempat ibadah khusus mereka. Jadi nggak bisa ibadah itu di padang pasir, di atas tanah, nggak bisa. Hanya umat kita saja. Dan ini adalah keringanan ya dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk umat ini. Gitu. Benar yang kamu dengar berarti ya. Nah. Terus saya mau nanya nih. Tayamum itu buat menggantikan apa sih sebenarnya? Iya, nah seperti tadi kita bilang bahwasanya tayamum itu adalah sebagai pengganti wudhu dan mandi wajib.